Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinata, absen 29, NIM 1802137 dari Penjas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 3, yaitu keracunan dan gigitan binatang. Nah, yang pertama itu keracunan. Nah, keracunan itu adalah suatu zat yang masuk dalam tubuh dengan jumlah tertentu menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Banyak sekali jenis racun, yaitu dari makanan tentunya. Banyak sekali yang berbahaya. Lalu penyebab dari keracunan ini, ya, yang pertama itu saya sudah bilang dari makanan. Jadi makanan minuman yang kadaluarsa, yang sudah basi, yang sudah lama, misalnya pedagang itu diperjualbelikan kepada pelanggannya. Lalu ada obat-obatan. Nah, obat-obatan juga penyebab dari keracunan tersebut. Obatan-obatan itu yang sudah lama, yang sudah tidak terpakai dan tidak dianjurkan oleh dokter. Nah, lalu yang lainnya ya dari zat kimia, misalnya dari obat serangga, misalnya autan dan lain-lain. Lalu makanan yang mengandung racun, seperti itu. Lalu pertolongan untuk keracunan, yang pertama itu korban di posisi duduk condong ke depan. Lalu si penolong itu harus berdiri di samping korban. Nah, lalu penolong harus menggunakan sarung tangan itu biar steril. Lalu yang terakhir itu buat rangsangan muntah. Jadi dengan memasukkan jari kita ke mulut korban supaya rangsangan muntahnya ada gitu. Lalu bila korban tidak sehat, bawa ke rumah sakit. Tidak perlu rangsangan muntah gitu, bawa aja kalau misalnya keracunannya parah. Lalu bila korban banyak, pisahkan dengan cara triage. Lalu bila korban meminum racun serangga, turunkan konsentrat racun sebelum memberi rangsangan muntah. Nah, lalu keracunan melalui pernapasan. Gejalanya yaitu pernapasan yang keracunan itu sesak, lalu kulit sinosis kebiruan. Nah, lalu napas berbau dan batuk. Nah, penyebabnya itu menghirup gas beracun atau kebocoran gas industri. Nah, tahap keracunan melalui pernapasan, pertama sakit kepala, lalu mual, lalu kepala terasa pusing, lalu kesulitan napas, kolap, dan hilang kesadaran. Nah, pertolongannya itu bawa ke tempat yang aman, lalu tenangkan korban. Usahakan kita jangan panik. Kalau kita panik, nanti si yang keracunan itu bakal semakin menjadi-jadi, jadi tidak kuat begitu karena panik. Lalu beri oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasakan nyaman oleh korban. Lalu keracunan melalui kulit, penyebab itu zat kimia, biasanya bahan pertanian, bisa juga kan dari pupuk dan sebagainya. Lalu ada dari tanaman, bisa juga karena tanaman juga banyak yang beracun.
Lalu misalnya tersentuh binatang, ulat bulu atau makhluk di laut. Nah, gejalanya itu kulit berwarna kemerahan, lalu gatal dan nyeri, bahkan melepuh seperti luka bakar. Nah, bila terlalu parah akan mengakibatkan shock. Nah, pertolongan untuk korban keracunan melalui kulit yang pertama itu buka pakaian korban yang terkena lalu siram dengan air bagian yang terkena racun. Nah, lalu arah menyiraminya itu dari bagian dalam keluar. Nah, bila parah atau untuk mengantisipasi supaya tidak ada yang eh, tidak hal yang tak diinginkan, bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Lalu pertolongan luka gigitan binatang. Nah, gigitan serangga. Nah, gejalanya itu jika racun dari sengatan serangga itu menjalar adalah urat menjadi kejang, lalu kepala pusing, demam, berkeringat dingin, sesak napas disertai muntah. Nah, eh, penanganan yang pertama itu siapkan 6 siung bawang, bisa juga satu butir bawang, lalu putih dikupas dan ditumbuk halus. Lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka tersebut atau bekas gigitan serangga. Nah, namun perlu diperhatikan rasa gatal karena ulat bulu tersebut. Jangan sampai digaruk menggunakan tangan, karena menggunakan tangan semakin digaruk maka gatalnya akan semakin luas. Penggarukan yang berlebihan juga akan menyebabkan iritasi kulit. Ya, usahakan ketika kita terkena ulat bulu atau yang gatal, usahakan jangan digaruk, biarkan dulu lalu diobati. Nah, yang pertama itu kalian harus bersihkan dahulu bulu-bulu dari ulat yang menempel. Nah, lalu gunakan garam yang dicampur minyak kelapa. Oleskan pada bagian yang terasa gatal, lalu diamkan kira-kira setengah jam, bersihkan. Nah, lalu eh yang terakhir lalu selanjutnya tomcat. Tomcat dikenal mengandung racun jenis paederin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes. Penanganan gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Ini adalah penawar racun apabila digigit tomcat. Lalu bagaimana jika terkena pacet atau lintah? Biasanya terkena pacet ini di hutan-hutan atau di mana gitu. Nah, penanganannya tuangkan alkohol atau bisa juga diolesi garam, terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Lalu gigitan ular. Nah, tanda dan gejala ini yaitu bekas gigitan, sakit yang hebat, merah sekitar luka. Penting untuk kita ketahui, sebelum menyerang tubuh ular akan membentuk huruf S. Nah, kita harus bisa mengenali jenis gigitan ular berbisa. Nah, hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenali dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan demikian kita bisa tahu apakah gigitan ular yang kita alami ini berbahaya atau tidak. Selanjutnya kita melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular ataupun jenis ular berbisa. Nah, ular berbisa, gigitan ular berbisa. Lalu ular tidak berbisa, yaitu gigitan ularnya tidak berbisa. Nah,
Tidak berbisa itu sisik 2 baris. Nah, sedangkan berbisa satu baris sisik. Ular dengan rendah bentuk kepalanya oval, bulat telur, gerakannya agresif, cepat dan takut pada musuh. Lalu membunuh mangsanya dengan membelit, lalu beraktivitas pada siang hari. Tidak memiliki taring, bisa gigitannya tidak mematikan. Setelah menggigit langsung lari. Ular yang memiliki bisa tinggi, bentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna, lalu gerakannya lambat, tenang, penuh percaya diri, beraktivitas pada malam hari, nokturnal, atau membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisa, memiliki taring bisa, racun mematikan setelah menggigit, tinggal di tempat. Biasanya gigitan ular berbisa, gigitannya 2 titik. Nah, penanganan gigitan ular yaitu tetap tenang, diamkan lengan atau kaki yang digigit ular, dan jangan banyak gerak agar racun ular tidak menyebar. Lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, kalung, dan lain-lain sebelum terjadi pembengkakan, karena kalau sudah terlanjur bengkak akan sulit melepaskannya. Posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung. Bersihkan luka tapi jangan siram dengan air. Gunakan spak atau bidai untuk mengurangi pergerakan daerah yang digigit. Lalu rujuk ke RS. Bisa ular juga dapat menyebabkan gejala khusus di beberapa organ, hematotostik, bersifat racun terhadap darah, penyebabnya pendarahan di tempat gigitan. Lalu neurotoksik, bersifat racun terhadap saraf, menyebabkan penderita merasa kelemahan otot tubuh. Lalu kardio toksik, gejala yang timbul berupa penurunan tekanan darah. Lalu sindroma kompartemen merupakan suatu sindrom yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan dalam sekumpulan otot. Nah, pertolongannya itu posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung, lalu hubungi bantuan tenangkan penderita, cuci dengan sabun. Yang tak boleh dilakukan saat digigit ular berbisa yaitu memanipulasi luka, menggosok dengan zat kimia, atau mengikat atau memberi torniket terlalu keras, atau minum alkohol. Nah, untuk gigitan dari anjing, ini sangat berbahaya. Kalau zaman dulu takutnya rabies jadi zombie. Nah, penanganannya itu biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka, lalu bersihkan dengan air bersih, lalu beri antiseptik berulang kali karena lebih efektif membunuh kuman pada menit-menit awal. Lalu perlakukan sebagai luka terbuka balut, bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gitu. Nah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.